apakah kita yang sudah sakit stroke ini bisa berhenti minum obat? Gue cukup kaget karena ternyata gue kira pasiennya itu juga ada anak-anak usia SMP, SD SMP gitu, remaja gitu ya, remaja gitu, masalah obesitas. Iya. Nah kalau kita bilang itu obesitas itu kan salah satu yang cukup potensi akan penyakit ya. Betul. Ini cerita kita. Oke, selamat apa nih Bang Ujo? Selamat datang. Halo, selamat kita kedatangan datang tamu. Ini namanya Bang Ujo, gitu ya. Bang Ujo sekarang umur udah berapa nih Bang? Sorry Bang. Umur ya 17 tahun plus ya, alias dikali berapa ya? Jadi ya 42 tahun. 42 sekarang. Oke. Abang kalau boleh dibilang survivor lah ya, survivor ceritanya. Kayak lagu Destiny Child, I'm survivor, I'm not forgiver. Aduh ya. Nah, udah mulai ketahuan ya zamannya kapan atau gitu ya. Atau lagunya Cake. Hah? I will survive. Ya. Oh, kalau itu masih agak coba baru. Coba berpacu dalam melodi dulu ya, Pak ya. Ya, ini kelihatan cerianya ya, bapak-bapak di usia sekarang. Oke. Bang Ujo, jadi kalau boleh bilang abang dulu sempet ini ya, gimana sih survivor dari apa? Dokter stroke sempet kena atau terus? Ada dua penyakit. Dua penyakit yang dapat dikatakan itu saling berteman ya. Ya, asosiasi. Pertama 2017 stroke, 2018 itu serangan jantung. Wow, itu jadi ini ya hampir barengan sih emang. Ya, jadi, selisih kurang lebih selisih 1 tahun. Jadi 2000 stroke itu Juni 2017. Gue ingat banget itu sehabis baru selesai Lebaran. Terus 2018 itu sekitar bulan 9. 9 September ya, hampir ini ya. Jadi agak lumayan deketan. Itu pertanyaannya kan berarti kan kalau stroke kan ini agak buat yang awam dikit Bang. Kalau stroke kan berarti ada sumbatan ya di pembuluh darah yang ke ini kan ke kalau stroke itu gua pakai kata-kata istilah dokter gua segala sesuatu yang menyerang saraf dapat dikatakan terus itu bisa dikatakan stroke. Tapi memang mungkin beda-beda ya. Ada stroke yang berat atau yang ringan. Jadi kalau dibilang dokter gue bilang itu kayak saraf kita ini seperti pohon, seperti pohon. Gue itu sudah ada yang rusak baru puji Tuhannya di ranting-rantingnya, baru di ranting. Jadi belum di batang utama sampai batang, apalagi yang besar sampai akarnya gitu. Jadi rantingnya sudah ada. Ya benar juga ada sumbatan pada salurannya itu. Oke, terus baru serangan jantung setelah itu ya. Setelah setahun kemudian baru serangan jantung. Nah, ini pertanyaan paling mendasar ya Bang, kan usianya masih relatif muda lah ya, itu kan terus udah banget itu. Dan sekarang kita lihat banyak juga ya. Sekarang kan anak-anak di usia 20 kadang-kadang 30 udah ada yang mengalami yang demikian gitu. Nah, kalau Bang Ujo sendiri sedikit merefleksikan, itu kira-kira dari gaya hidup atau dari apa atau yang Bang Ujo lihat selama ini kemungkinannya kenapa Bang? Kalau gua lihat sih ya, Dok ya, yang gua rasakan ya, itu mungkin pasti pola hidup ya. Jadi pola hidup itu termasuk salah satunya makan, terus mungkin istirahat kita, terus pola kita menjalankan kehidupan sehari-hari apa olahraga atau tidak. Exercise. Jadi itu semuanya itu saling terkait gitu ya. Jadi kayak misalnya gua itu kena serangan pertama stroke itu ya mungkin ya bukan mungkin ya karena gua sering keluar kota keluar kota udah gitu ya namanya juga gua belum menikah. Jadi begitu udah pulang kantor nggak langsung pulang ke rumah. Biasanya kalau nggak olahraga, gua juga olahraga waktu itu ya olahraga. Tapi begitu pulang olahraga, ya karena udah olahraga, makan juga gitu ya, makan. Balas dendam. Atau kan, kalaupun nggak makan, mungkin gue lanjut kerja lagi di rumah, balas email segala macam. Yang mana akhirnya ya nggak istirahat. Kalaupun istirahat, mungkin pekerjaan itu masih gue pikirkan. Oh, jadi stresnya juga ya? Mungkin stresnya juga ya. Udah gitu, kalau di luar kota gitu ya, misalnya. Ketika banyak sekali mungkin ketika lagi ngerjain tugas-tugas jawab email gitu kan ya paling gampang adalah gini
karena kita nginepnya itu di hotel, di penginapan, ya akhirnya kita cari kira-kira tempat mana yang bisa kita bantuin ngerjain ya. Dan juga kan mungkin lapar ya. Padahal mungkin nggak lapar banget, tapi mencari pelampiasan. Pelampiasannya salah satunya itu makanan ya. Stres jadi lapar terus gitu. Padahal nggak lapar-lapar banget, betul. cari pelampiasan. Jadi ke tempat fast food gitu. Fast food sebenarnya sih menurut gua sih kalau kita ada kadarnya, kita tahu waktunya baik ya, dan juga diiring olahraga. Tapi ini enggak, gua lebih banyak buka laptop, makan gitu ya sambil stres gitu ya. Salah satu pelapisannya makan sehingga berlebihan. Begitu udah selesai kerja tidur dan pagi-pagi udah kerja lagi. Betul. Dan pertanyaannya ada waktu untuk olahraga nggak? Nyaris nggak ada ya kalau itu. Nyaris nggak ada. Orang bisa berkata begini, Dok. Gue olahraga kok. Oke, lo olahraga. Tapi pertanyaannya seberapa sering lo olahraga? Ya, betul. Ada orang yang memilih, ya udahlah, gue olahraga seminggu sekali, langsung gue bantai 2 jam, 3 jam. Ya. Justru malah ini ya. Ya, tapi pertanyaannya kan beberapa hari sebelumnya itu lo bantai dengan makanan, dengan apa? Iya, betul. Jadi pertanyaannya pembakarannya itu semuanya. Ya, kalori yang in dengan kalori yang out jadi nggak sebanding ya. Nggak sebanding. Ya. Itu soal makanan ya. Belum lagi mengelola stres. Okay. Nah, pertanyaan lo juga mengenai anak-anak sekarang ini, gue setuju karena waktu itu gue ada sakit, yang berhubung sakit, jadi gue ke dokter gizi. Ya, di salah satu rumah sakit ini, gue cukup kaget karena ternyata gue kira pasiennya itu juga ada anak-anak usia SMP, SD SMP gitu. Remaja gitu ya? Remaja gitu. Masalah obesitas. Iya. Nah, kalau kita bilang itu obesitas itu kan salah satu yang cukup potensi akan penyakit ya. Betul. Maksud gue gini, gue nggak tahu lah ya setiap gen itu. Mungkin nanti orang yang di bidang kesehatan lebih ahli. Tapi kalau menurut gue, kalau orang yang gendut, yang mengalami obesitas, itu lebih rawan kena penyakit. Oke. Contohnya gue obesitas, jadi lebih rawan gue kena sakit gitu. Dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin lebih kurus ya, bukan orang yang mengalami kekurangan gizi ya. Takutnya orang kurus itu karena kekurangan gizi, nggak seperti itu juga. Nah itu terjadi dan juga kalau kita baca, gue pernah baca di salah satu harian nasional, ternyata sekarang ini juga di beberapa kota besar itu sudah mulai ada ngetren ya, waktu itu belum pandemi, gym yang ngebantu anak-anak untuk mengatasi obesitas. Oke. Seperti itu. Jadi dari usia remaja mereka udah ngalamin obesitas gitu ya. Jadi sehingga harus dibantu dengan obesitas, karena juga menurut gue juga anak-anak juga mungkin sekarang anak-anak zaman sekarang itu sangat potensi mengalami sakit gula juga. Iya, karena kadar gula yang dikonsumsi memang jauh lebih besar ya. Iya, karena di minuman. paling tidak dari minuman soft drink ya. Iya, betul. Kalau gue ngelihat orang-orang tua zaman dulu itu mungkin mengalami sakit gula itu kalau udah usia agak lanjut ya. Tua ya. Tapi kalau sekarang itu enggak. Betul. Karena ya lo bayangin minum soft drink itu gulanya berapa tuh? Betul. Zaman mereka itu mungkin nggak ada soft drink, cuma ada teh manis aja kan. Manis. Itu juga kadang-kadang tehnya nggak pakai gula seringnya. Ya, gitu. Kalaupun teh manis kan kalau hanya teh manis aja yang cukup banyak. Tapi kan mereka juga ke ladang, betul. Terbakarkan ya. Kalau ini enggak kan, dan banyak. Dan anak-anak itu pada umumnya hanya minum soft drink, duduk main game. Iya. Atau enggak di depan komputer. Betul. Terus gua ngeliat juga kalau kita semenjak ada bioskop, kita kan nonton, pasti minumannya itu yang dibelinya itu soft drink. Jarang orang datang itu mungkin pada umumnya anak-anak ya. Minumnya itu bawa air putih. Iya, jarang lah. Jarang kan? Kita lihat seperti itu. Terus kalau ke fast food, jarang banget itu gue lihat ada anak-anak yang pesan minumannya itu air putih. Jarang lah, pasti kalau nggak soft drink yang titi yang manis-manis gitu. Yang manis-manis kan? Gitu. Seperti itu. Iya. Dan emang itu jebakannya ya Bang, karena kalau zaman dulu mungkin selain karena olahraga, pas anak-anak kan udah mainnya banyak ya fisik kan, jadi ini sekarang udah makin berkurang, terus gitu. Jadi potensinya emang lebih besar gitu. Nah,
Sebenarnya kalau udah kena berat nggak sih Bang? Kalau berat banget. Jadi waktu itu gue sebutin aja ya, gue pernah ikut seminar kesehatan yang diadakan oleh Rumah Sakit Bromeus tentang cara makan gitu ya. Jadi itu untuk orang-orang yang sakit stroke. Ketika gue datang, karena itu bicara tentang soal stroke sama soal nutrisi, gue datang ya, gue cukup kaget Dok. Karena di antara orang yang datang itu, kayaknya cuma gue yang paling sehat untuk kategori orang stroke. Serius. Karena gini, yang datang itu kebanyakan mungkin sudah pakai kursi roda, tongkat atau nggak mungkin tangannya apa gitu ya, macam-macam gitu ya. Bahkan gue pernah inget banget ya, ketika ngalamin sakit stroke, ada orang yang ngalamin sakit stroke, itu ternyata masih muda juga usianya. Tahu nggak apa yang terjadi ketika dia ngalamin sakit stroke, Dok? Gimana? Kira-kira menurut lo? Gua tanya lo, kira-kira. Lo pemikirannya? Ya paling lumpuh atau apa? Enggak apa? Tiba-tiba dia hilang ingatan. Oh, oke. Hilang jadi ingatan. Semua memori hilang sama sekali. Memori, dia hanya tahu tentang diri dia, tapi dia itu punya pekerjaan sebagai mungkin guru apa segala macam. Kemampuan dia tentang pengetahuan itu hilang, sempat hilang. Oke. Iya, betul sih. Itu ngerinya dan kalau sakit stroke itu maupun sakit jantung ya, gue bilang gini ya, itu lu nggak bilang gua pernah sakit jantung. Kalau pernah itu kesannya sudah lalu, sudah sembuh, lewat. Tapi gua sudah kena. Jadi itu melekat. Have been ya berarti. Ya lo lebih tahu lah ya, lo lebih jago bahasa Inggrisnya daripada gua ya. Jadi kalau karena gua juga pernah waktu itu nemenin bokap gua ke dokter jantung, gua bilang ya saya pernah sakit jantung Pak, nggak ada. Kalau sakit udah sakit jantung itu bukan pernah Pak, tapi sudah. Karena itu melekat kata lo itu kan. Oh iya melekat ya. Karena waktu gue juga ikut seminar itu, kembali lagi ke stroke ya. Ada yang pertanyaannya itu yang bikin gue terdiam. Yaitu nanyain gini, ada pesertanya itu, apakah kita yang sudah sakit stroke ini bisa berhenti minum obat? Ya, jawabannya semuanya peserta di ruangan itu tertawa meringis dan mungkin menangis ya. Iya. Karena dokter, karena kita tahu jawabannya pasti tidak. Itu udah istilahnya kita itu sudah mengalami ketergantungan obat lah. Iya, betul. Jantung pun seperti itu. Betul. Jadi antara stroke sama jantung itu bersahabatan. Tapi yang paling ngeri satu hal, Dok. Yang seperti gue bilang tadi, kalau udah sakit gula. Karena sakit gula itu pintu untuk semua yang lain, semua penyakit. Gue bersyukur ya. Ini gue syukuri juga. Gue itu sakit stroke dulu. Ya, karena ketika gue mengalami jantung, gue itu mengalami namanya pemasangan ring ya, di kateter gitu ya, pemasangan ring. Gue pernah waktu itu di rumah sakit juga, gue berobat untuk stroke gue juga ya. Gue tanya gitu ya, ada pasien bilang gini, saya juga sudah sakit jantung, tapi saya nggak bisa. Harusnya saya pasang ring, tapi saya nggak bisa pasang ring. Loh, kenapa Pak? Gula kasusnya. Karena gula. Jadi gue melihat juga karena gue mengalami dulu sakit stroke, gue langsung jaga makanan gue. Walaupun sempat ada juga lah kebobolannya itu, tapi gue nggak seganas dulu lah ya. Seganas dulu ya, lo bayangin ganas gue kayak mana ya? Nggak seganas dulu. Pernah lihat kan lo kan, zaman itu kan. Nah, seperti itu Dok. Oke. Dan emang jadi ini ya, maksudnya kan kalau kayak stroke itu kan kita nggak tahu ya mana yang dikena kan gitu kan. Jadi bisa kena tadi temen ada yang ke memori, ada yang ke gerak, ada yang ke ini. Jadi kan emang sangat ini ya, sangat apalagi masih di usia produktif kan, kadang-kadang jadi sesuatu yang ini gitu. Nah buat abang sendiri itu kan Bang, maksudnya saya pernah beberapa kali share sama teman-teman ya yang punya ngalamin masalah yang sama, entah itu stroke entah itu jantung. Kadang-kadang memang akhirnya ada semacam perasaan khawatir bakal jadi nggak berdaya gitu di tengah seperti itu. Oh iya, khawatir nggak berdaya dan khawatir banget ya, terutama di masa pandemi ini ya. Oh iya, betul. Komorbid gitu ya, itu sangat riskan ya. Dan tak berdayanya adalah gini, kalau sakit jantung itu gue pernah ngalami
kan gue ngalamin serangannya itu. Serangan, dan gue inget banget ketika gue puji Tuhannya gue mengalami serangannya itu ketika di rumah sakit. Tapi gue waktu itu ke rumah sakit yang gue datang ke rumah sakit itu belum ada unit jantung. Waktu itu dikiranya ini apakah masalah jantung, masalah karena jantung sama asam lambung kurang lebih hampir sama. Jadi gue dicek lambung dulu, lambung, terus dicek pankreas, insulin, jantung segala macam, bukan pankreas itu cairan jantungnya apa gitu, semuanya oke. Dan gue malam-malam itu pas udah dibilang tidur itu, gue udah agak enakan. Jadi gue mikir mungkin asam lambung, tapi pagi-paginya itu gue serangan. Dan dokternya pun kaget. Oke. Karena kalau dokternya tahu bahwa gue akan ada potensi sakit jantung, langsung dia pasti sudah siap-siap kan. Ini enggak gitu ya, udah kaget gitu. Dan gue masih ingat banget tuh ketika ini ya tambahin obat penahan rasa sakitnya, obat biusnya gitu kan. Ini gue masih ingat gitu ya. Dan gue masih kesakitan waktu itu. Akhirnya udah berkurang, tapi susternya bilang, Pak, kami tidak akan bisa nambah lagi obat penahan rasa sakitnya, obat biusnya, karena takutnya kesadaran Bapak makin turun. Sedangkan rumah sakit rujukan untuk operasi jantung itu jauh, pagi-pagi itu masih penuh, masih penuh ya. Lain kalau kita ketika di rumah sakit itu lagi di rumah sakit yang ada unit jantungnya itu, kita bisa langsung ya. Ini kan enggak kan, jadi urus. Puji Tuhan. Jadi gue baru ditanganin itu malam harinya. Malam harinya. Nah seperti itu. Jadi ya ada perasaan trauma ya, takut. Terus mengenai orang stroke ya. Gue itu ciri-ciri waktu itu stroke itu adalah karena gue cadel. Cadel terus tangan gue nggak bisa digerakin yang sebelah kanan, sebelah mana ya, sebelah kanan, sebelah kanan. Tapi gue waktu itu kiranya mungkin karena gue capek gitu ya. Nah itu ada ketakutan juga gitu ya, seperti itu, ketakutan. Nah dan gue mau kasih tahu ke yang nonton ini, kalau orang yang sakit stroke itu sangat sensitif, ya. Kalau lagi marah bisa marah banget, bisa marah. Kalau lagi sedih banget. Kalau lagi bahagia ketawa banget bisa. Makanya dokter gue bilang bisa mengatur emosi itu penting. Manage emosi itu penting banget. Ya udah, gitu ya. Karena gue pernah waktu itu baru keluar dari rumah sakit, terus ada kejadian karena nyokap gue itu cateringan, terus supirnya yang harusnya nganter itu belum datang. Gue ngamuk, gue marah, dan tiba-tiba gue merasakan gue kok agak kembali lagi cadel. Ya, kok gue agak cadel ya? Atau enggak ketika ada orang ngomong, lu kok ngomongnya kayak cadel gitu? Itu bikin, jangan gue kena lagi nih. Jadi gue menghindari supaya jangan terkena serangan lagi, gitu. Jantung pun seperti itu. Gimana deal dengan itu Bang? Jadi ada merasa nggak berdaya atau harus manage emosi dan harus mulai disiplin obat, disiplin sedikit exercise, mau ngatur makanan gitu kan? Itu kan dalam bahasa kita kan sekarang agak ribet kan, maksudnya dengan kondisi seperti sekarang gitu. Apalagi sekarang pandemi dan yang lain-lain gitu. Nah kalau Abang sendiri buat pribadi gimana menghandle itu semua dan tetap bisa punya surviving mental gitu ya untuk tetap bisa ini? Abang gimana cara ngaturnya? Gua sih kalau ngaturnya sih nggak ada, gue masih belajar terus ya Do ya, karena gue masih belajar mencari formatnya ya, bagaimana baiknya. Karena kayak sekarang gue udah kena tegur nih sama dokter gue, kok tambah berat badannya karena baru selesai Natal dan tahun baru kan ya. Jorok ya makannya ya. Karena makan itu. Dan juga kembali lagi ngehandle-nya dapatnya ya, kembali lagi ingat itu terus, terus kontrol ya yang penting. Itu yang gue lakukan. Sebisa mungkin gue tiap bulan kontrol. Bukan sebisa mungkin ya. Tiap bulan gue mau kontrol ya. Kecuali kalau misalnya ada kondisi tertentu. Sampai sekarang ini gue sempat nggak kontrol itu mungkin karena dokternya beralangan hadir karena pandemi segala macam kayak gitu ya. Tapi gue kontrol terus karena dikontrol itu akhirnya ketahuan. Jantung gua, gimana ini, tensi gua, ya itu. Jadi itu jadi pengingat ya. Itu berikutnya udah gitu ya. Mungkin
gue sih melihatnya gini ya. Kalau kita kontrol itu kan kita ke rumah sakit ya. Betul. Gue setuju ya. Mungkin gue setuju dan benar ada yang bilang bahwa lebih baik rumah duka daripada ke rumah pesta. Gitu. Ya, karena kalau rumah pesta kan kita bahagia, ya nggak apa-apa juga ya. Yeah. Tapi kalau ke rumah duka itu kita belajar sesuatu. Okay. Dan menurut gua rumah sakit itu salah satu rumah duka. Nggak ada orang yang datang ke rumah sakit itu dengan perasaan sukacita. Nggak ada kan? Lo kalau ke rumah sakit, nggak ada kan lo sukacita kan? Yeah. Paling-paling orang datang ke rumah sakit sukacita itu karena anaknya lahir. Mungkin seperti itu ya. Tapi kalau yang lainnya khawatir teman, ya, khawatir apa sedih. Gitu kan pasti aduh gimana kita pun ke rumah sakit juga kan dalam keadaan sakit, ada duka lah ya. Nah dari situ ketika gue datang itu gue lihat ternyata gue masih bisa survive ya. Dan juga enaknya itu kalau gue ke rumah sakit baik ketika gue mungkin kontrol jantung atau ketika yang berhubungan dengan saraf gue ya, masalah saraf gua, masalah stroke gitu, gua gitu, gua melihat sering ngobrol-ngobrol sama mereka ya, itu saling kita bertukar informasi, bertukar apa namanya pengalaman kita, jadi kita oh ya bersyukur kita diingatkan terus gitu, dan saling menguatkan. Dulu gua dikuatkan, sekarang gue yang menguatkan, karena gua pernah datang gitu kan. Ada orang tua, ya Bapak kapan di ring? Dia nanya ke gua, oh gua tahun 2018, Bapak kapan? Oh saya baru 6 bulan yang lalu. Gimana ya gitu, dia udah ketakutan apa. Saya baru bulan lalu habis di ring. Oh ya Pak gini. Kasih nasihat gitu. Jadi ya itu saling berbagi ya, itu menguatkan banget. Tapi akhirnya tetap proses belajar ya. Itu satu, udah gitu bicara lagi pola kebiasaan ya. Iya. Kebiasaan itu kan sesuatu yang susah kita hilangkan kan karena udah kebiasaan ya. Gua sekarang ini jujur Dok, akhirnya gue sudah terbiasa tidak minum soft drink. Oke. Itu ya. Kemajuan besar ya, soalnya saya dulu ngelihat abang dulu kayak gimana. Gue udah 4 tahun ini nggak minum soft drink. Ya, udah 4 tahun ini ya kurang lebih. Makan mie instan gue nggak lagi. Paling gue pernah makan mie instan itu karena ortu gue ya secara gue bilang itu ketika lagi dingin itu udahlah kita makan mie instan ya. Gue lihat ya apa yang gue lakukan, gue cuma ambil satu ini sama makan mencicipi kuahnya. Oh rasanya masih sama. Gue udah nggak makan burger itu yang super besar atau segala macam gitu ya. Padahal dulu tiap bulan gue biasanya gue makan tuh ya. Saya tahu itu. Jadi semua orang mungkin yang nonton ini gila jorok banget nih orang ini makannya ya. Gua udah 4 tahun nggak makan durian. Wow, oke. Wah itu kesalahan besar itu Bang. Itu udah 4 tahun ya. Iya. Gue dapat katakan gue agak menang. Gue menang di perkara itu. Tapi gue masih kalah di bidang-bidang yang lain. Misalnya gue masih makan berapa kali itu jatuh gorengan. Gitu ya. Gorengan. Terus exercise mungkin agak ini ya. Roti yang apa gitu ya itu. Dan ini jadi gue berusaha untuk melawan itu. Ya masih berjuang juga sih. Gitu. Aduh Bang, nih makasih banget nih udah cerita ke kita nih ya, udah ngasih inspirasi gitu ya. Mungkin teman-teman yang pernah ngalamin atau ada rekan ya yang berbagi juga, ini jadi pelajaran juga buat kita ya bahwa kesehatan secara umum memang seharusnya kita pertahankan sejak awal gitu ya. Kadang-kadang apalagi di generasi sekarang, kadang-kadang kita abai dengan yang demikian gitu ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin jadi agak kurang baik. Tapi kalaupun akhirnya mengalami ya seperti yang Bang Uju alamin, entah stroke entah serangan jantung, kita juga masih tetap bisa ini ya Bang ya. Walaupun sebenarnya bukan pernah ya, tapi terus sudah gitu ya. Jadi tapi kita tetap bisa untuk bantu untuk survive. Makasih banget nih semangatnya Bang Jo, kayaknya spiritnya kuat banget buat kita. Kita udah ngundang. Ya semoga tetap sehat Bang ya. Oke, sip. Terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan. Silakan berbagi, share di kolom komentar kita sama semua.